Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Kali ini kita akan mempelajari mengenai indeks harga dan inflasi. Tapi karena di pertemuan kemarin, di pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang indeks harga, maka pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari mengenai inflasi. Nah, eh, inflasi. Nah, pokok bahasan yang akan kita bahas pada materi inflasi ini yaitu yang pertama adalah pengertian inflasi, yang kedua adalah jenis-jenis inflasi, yang ketiga adalah penyebab timbulnya inflasi, yang keempat adalah menghitung inflasi, yang kelima adalah dampak inflasi, dan yang keenam adalah cara mengatasi inflasi. Nah, pasti kalian pernah diceritakan oleh kakek kalian atau misalnya orang tua kalian kalau misalnya gini, dulu kakek atau nenek itu kalau misalnya mau beli cilok cuma cuma bayar Rp5 atau mungkin kalau misalnya mau beli permen cuma Rp1 seperti itu. Nah, memang dulu dan sekarang itu harga perbandingan harganya itu sangat beda. Jadi ini contohnya di tahun 1994, Agustus 1994, itu dulu KFC itu paket kayak gini 4.500 dapat pop fry sama 2 ayam. Nah, terus ada promo nih mulai 17 sampai 31 Agustus hanya 1.708. Nah, kalau misalnya kita membandingkan dengan yang sekarang, harganya sangat jauh berbeda. Sekarang ada paket combo nih, hanya 50.000, antara 4.500 ke 50.000 itu kan sangat jauh perbedaannya. Hampir hampir berapa persen? Hampir 100%. Maaf, hampir 10, hampir ini ya, hanya 10%-nya dari harga yang sekarang. Nah, itu nanti ada kaitannya dengan yang namanya inflasi. Jadi kenaikan harga-harga ini nanti ada kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Nah, ini ada juga kasus di Zimbabwe itu untuk membeli sebuah roti ini itu harus membayar segini banyak nih. Padahal harusnya kalau misalnya di Indonesia ya, itu kan harga roti segini paling enggak ya 15.000 atau 20.000 lah paling mahal. Nah, di Zimbabwe itu beratus-ratus ribu, berjuta-juta itu nggak cukup untuk membeli satu potong roti seperti ini. Nah, itu nanti juga ada kaitannya dengan inflasi. Nah, sekarang kita masuk ke pengertian inflasi. Inflasi adalah suatu keadaan perekonomian ketika harga-harga secara umum mengalami kenaikan secara terus-menerus dan berlangsung dalam jangka waktu yang panjang. Jadi inflasi itu harga-harga, semua harga-harga, bukan semua sih, beberapa barang-barang, hampir semua barang-barang itu harganya mengalami kenaikan terus-menerus dan berlangsung dalam jangka waktu yang cukup panjang. Nah, ini sekarang, kalau misalnya ada headline berita seperti ini, seminggu jelang lebaran harga jumlah bahan pangan kembali naik. Apakah bisa dikatakan sebagai inflasi? Tidak, karena tidak bisa dikatakan sebagai inflasi karena si si apa ya, sehabis lebaran nanti harga-harga bahan pangannya itu akan kembali menurun, sehingga itu tidak bisa dikatakan sebagai inflasi. Karena pengertian dari inflasi tadi itu kan peningkatan harganya itu mengalami kenaikan secara terus-menerus dan berlangsung dalam jangka waktu yang panjang. Kalau misalnya lebaran itu kan hanya
mungkin beberapa hari sebelum Lebaran dan setelah Lebaran itu harga-harga bahan pangan itu meningkat, tapi sehabis itu akan kembali normal seperti semula. Nah, misalnya nih ada, di pasaran itu yang harganya meningkat itu hanya telur, apakah bisa dikatakan sebagai inflasi? Tidak, karena kalau misalnya inflasi itu, kenaikan harga barang-barangnya itu secara umum. Jadi nggak cuma satu barang saja yang meningkat harganya, tetapi beberapa barang atau hampir keseluruhan atau secara umum itu mengalami peningkatan harga. Nah, selanjutnya kita masuki ke jenis-jenis inflasi. Jenis-jenis inflasi itu dibedakan berdasarkan beberapa dasar. Yang pertama ada berdasarkan laju kecepatannya. Berdasarkan laju kecepatannya, inflasi dibagi menjadi tiga. Ada inflasi lunak atau yield inflation, itu kecepatannya kurang dari 5% per tahun. Lalu ada inflasi cepat atau galloping inflation, itu kecepatannya 5% atau lebih per tahun atau mungkin bisa dikatakan 5-10%. Dan inflasi meroket atau skyrocketing inflation itu adalah inflasi yang kecepatannya lebih dari 10% per tahun. Nah, berdasarkan sumbernya, inflasi itu dibedakan menjadi dua, yaitu inflasi yang berasal dari luar negeri dan inflasi yang berasal dari dalam negeri. Kalau dari luar negeri itu disebabkan karena adanya kenaikan harga di luar negeri. Jadi harga-harga barang di luar negeri itu naik. Nah, apabila suatu negara itu mengimpor barang dari negara yang mengalami inflasi, otomatis kenaikan harga barang yang ada di luar negeri itu akan mempengaruhi harga-harga dalam negeri. Jadi kalau misalnya suatu negara itu mengimpor beberapa bahan pokok misalnya dari suatu negara, nah negara tersebut mengalami inflasi, maka harga-harga bahan-bahan pokok tadi yang diimpor itu juga akan mengalami kenaikan harga sehingga uh, iya benar, mengalami kenaikan harga sehingga saat diimpor itu juga akan mempengaruhi harga-harga di dalam negeri. Jadi bisa menimbulkan inflasi juga di dalam negeri. Karena harga-harga barang-barang yang diimpor tadi itu meningkat. Nah, sedangkan kalau misalnya dari dalam negeri itu dapat terjadi karena misalnya pencetakan uang baru. Nah, kalian pasti pernah mikir begini, kan utangnya Indonesia banyak ya, kenapa kok Indonesia itu tidak kenapa kok pemerintah itu tidak mencetak uang sebanyak-banyaknya untuk ini, untuk membayar hutang ke luar negeri. Nah, ini alasannya kenapa? Karena dengan pencetakan uang-uang baru, itu kan akan meningkatkan jumlah uang yang beredar di masyarakat. Nah, karena jumlah uang yang beredar di masyarakat itu banyak, maka akan terjadi inflasi. Karena dan nilai dari uang tersebut sudah tidak ada nilainya lagi. Jadi nilainya semakin rendah, semakin rendah, semakin rendah sampai kehilangan nilainya seperti yang ada di Zimbabwe tadi. Jadi kalau misalnya kalian masih berpikir kok pemerintah nggak mencetak uang baru saja untuk mensejahterakan masyarakat, untuk membayar hutang-hutang negara, nah itu salah besar karena dengan pencetakan uang baru itu tadi akan menimbulkan inflasi. Nah, lalu yang kedua bisa terjadi karena penerapan anggaran defisit. Maksudnya apa? Kalau misalnya defisit, anggaran defisit itu adalah anggaran pemerintah itu yang pengeluaran itu lebih besar daripada pemasukan. Nah, dengan adanya pengeluaran yang besar, nah itu nanti uangnya yang dikeluarkan dari pemerintah itu masuk mana? Masuk ke masyarakat untuk membeli barang, untuk membayar jasa. Nah, itu kan nanti akan meningkatkan jumlah uang yang beredar di masyarakat sehingga hal itu akan menjadikan inflasi di negara tersebut. Nah, selain itu ada bisa terjadi karena gagal panen dan gagal panen. Nah, kenapa kok gagal panen? Jadi, misalnya nih, sedang terjadi gagal panen, harga beras kan meningkat. Nah, harga beras, harga, bahan-bahan yang lainnya, misalnya bawang merah, bawang putih, itu kan juga mungkin mengalami gagal panen ya. Nah, itu kan harga-harganya
akan meningkat karena memang penawarannya sedikit. Penawaran yang sedikit, permintaannya tetap, itu kan nanti akan meningkatkan harga bahan-bahan pokok tersebut. Harga beras, harga barang bawang merah, bawang putih itu kan akan naik, sehingga kenaikan harga-harga tadi itu bisa dikatakan sebagai inflasi. Nah, berdasarkan tingkat keparahannya, itu dibedakan menjadi 4. Yang pertama adalah ringan, kurang dari 10%. Nah, itu kalau misalnya tingkat inflasi itu masih ringan, masih di bawah 10%, itu kegiatan perekonomian itu belum terganggu karena adanya inflasi ini belum terganggu dan dengan inflasi ini masih mudah dikendalikan. Sedangkan yang kedua itu ada yang sedang 10% sampai 30%. Nah, di tingkat inflasi ini itu belum membahayakan tapi sudah menurunkan kesejahteraan masyarakat berpenghasilan tetap. Nanti akan dijelaskan lagi kenapa kok masyarakat yang berpenghasilan tetap itu dirugikan atau turun kesejahteraannya saat adanya inflasi. Lalu yang berat itu 30% sampai 100%. Itu sudah mengacaukan perekonomian karena orang cenderung enggan menabung dan lebih suka menyimpan barang. Jadi kan karena inflasinya tinggi ya, ini termasuk berat itu 30% sampai 100%, itu kan nilai nilai mata uang kan sudah turun, sangat turun ya. Jadi orang-orang itu tidak mau menyimpan uang. Jadi uangnya karena merasa uangnya itu tidak ada nilainya, jadi dia nggak mau menabung uang dan lebih suka menyimpan barang, misalnya emas yang diramalkan kalau misalnya emas itu masih nilainya akan terus meningkat seiring waktu dan tidak terpengaruh oleh inflasi. Nah, dan ini yang terakhir adalah hiperinflasi atau inflasi sangat berat yang lebih dari 100% inflasinya. Nah, dengan adanya hiperinflasi ini, maka perekonomian di suatu negara itu akan kacau dan inflasi ini sulit untuk diatasi dan dikendalikan. Nah, sekarang berdasarkan penyebabnya dibagi menjadi 2. Yang pertama karena kenaikan permintaan dan karena kenaikan biaya produksi. Kenaikan permintaan itu terkadang tidak dapat dipenuhi oleh produsen sehingga harga-harga cenderung naik. Jadi misalnya tiba-tiba itu kenaikan permintaan terhadap suatu barang itu meningkat, tetapi produsen itu tidak bisa memenuhi permintaan dari konsumen sehingga produsen itu cenderung akan menaikkan harganya. Sehingga kalau misalnya harga-harga itu cenderung naik, maka itu akan menjadikan inflasi. Nah, yang kedua, karena kenaikan biaya produksi. Kenaikan biaya produksi itu mengakibatkan harga penawaran barang naik. Jadi kalau misalnya biaya produksinya saja sudah naik, berarti kan harga barangnya itu kan juga akan naik. Nah, sehingga itu dapat meningkatkan inflasi juga. Yang ketiga adalah penyebab inflasi. Penyebab inflasi itu yang pertama bisa disebabkan oleh demand pull inflation atau tarikan permintaan, inflasi karena tarikan permintaan. Terjadi karena adanya kenaikan permintaan untuk beberapa jenis barang. Nah, permintaan masyarakat secara agregat, dari agregat itu secara keseluruhan akan meningkat mengakibatkan harga-harga naik karena penawaran tetap. Jadi kalau misalnya demand pull inflation itu inflasi karena peningkatan permintaan masyarakat secara agregat. Jadi bisa digambarkan dalam kurva ini. Misalkan ini kan ada permintaan awalnya itu di kurva DD dengan harga P dan jumlah barang I. Nah, dan itu dengan penawarannya yaitu SS. Nih, di SS. Jadi di harga keseimbangan awal itu kan ada di titik di ini antara kurva DD dan SS itu kan di harga
P dan di jumlah barang I. Nah, karena tiba-tiba permintaan masyarakat secara agregat itu meningkat dari D ke D1, dari D ke D1, tapi penawarannya itu tetap di S. Jadi penawarannya itu tetap, yang meningkat itu hanya permintaan secara agregatnya saja dari D ke D1. Nah, itu kan akan membentuk keseimbangan baru, yaitu di harga sebesar P1 dan di jumlah barang yang di jumlah barang keseimbangannya itu I1. Jadi kan meningkat harganya. Meningkat dari P ke P1. Nah, peningkatan harga ini akan menimbulkan inflasi. Yang kedua ada cost push inflation. Nah, tadi kan tentang tarikan permintaan. Sekarang dengan adanya kenaikan biaya produksi atau cost push. Nah, cost push inflation ini terjadi karena adanya kenaikan biaya produksi. Kenaikan biaya produksi itu terjadi karena kenaikan harga bahan-bahan baku sehingga harga naik dan terjadi inflasi seperti yang saya katakan tadi. Jadi kalau misalnya di kurva ini digambarkan begini. Awalnya awalnya penawaran suatu barang itu ada di kurva S, digambarkan di kurva S ini. Dengan permintaannya yaitu kurva D. Dan harga keseimbangan awal itu ada di harga P dan di jumlah sebesar I. Nah, karena adanya cost push inflation itu karena kenaikan biaya produksi, berarti kan akan apa? Penawarannya akan mengalami peningkatan, jadi penurunan. Jadi kan ini kalau misalnya bergeser, ini kan S-nya S awal, kurva penawaran awal itu kan di sini. Kurva penawaran awal itu kan di sini. Nah, kalau geser ke kiri, ini kan geser ke kiri ya, bukan ke kanan ya. Ini bergeser ke kiri, itu artinya penawaran itu akan turun karena kan biaya produksi tadi kan biaya produksi tadi kan naik ya. Kalau misalnya biaya produksi naik, itu kan akan menurunkan jumlah penawaran barang karena ya tidak bisa menghasilkan lebih banyak barang lagi karena biaya produksinya mahal. Jadi karena biaya produksinya itu naik, maka jumlah penawarannya itu atau jumlah barang yang diproduksi itu akan menurun sehingga S bergeser ke kiri ke S1. Nah, sedangkan permintaannya itu tetap. Jadi keseimbangan yang baru itu ada di harga P1 dan di kuantitas Y1. Nah, ini kan tadi naik ya harganya dari P ke P1 itu akan menyebabkan inflasi yang disebabkan oleh kenaikan biaya produksi. Selanjutnya, penyebab yang ketiga adalah meningkatnya jumlah uang yang beredar dalam masyarakat. Nah, jadi karena adanya peningkatan jumlah uang yang beredar di masyarakat atau JUB di masyarakat, itu akan masyarakat itu kan berarti kan mereka punya uang yang banyak. Nah, maka produsen itu menaikkan harga barang biar mereka tuh tidak rugi karena kan kalau misalnya masyarakat itu mempunyai uang yang tinggi harusnya kan daya belinya tinggi ya, tapi kalau misalnya daya belinya tinggi mereka misalnya memborong suatu barang dari produsen itu kan nanti yang rugi kan produsennya. Nah, makanya produsen itu cenderung akan menaikkan harga barang biar impas gitu.
Jadi biar seharga, biar pokoknya biar produsennya itu tidak mengalami kerugian, sehingga dengan adanya peningkatan jumlah uang yang beredar di masyarakat itu akan menyebabkan para produsen itu menaikkan harga. Nah, yang keempat itu ada berkurangnya jumlah barang di pasaran. Nah, jumlah barang yang ada di pasar atau jumlah penawaran barang itu yang mengalami penurunan sehingga jumlahnya sedikit, sedang permintaan akan barang tersebut banyak sehingga harga barang naik. Nah, kalau misalnya jumlah barang yang ada di pasar atau jumlah penawaran itu mengalami penurunan, permintaannya itu tetap atau banyak, maka harga barang tersebut akan naik. Yang kelima adalah inflasi dari luar negeri atau import inflation, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Inflasi karena hal ini itu disebabkan oleh mengimpor barang dari luar negeri, sedangkan di luar negeri terjadi inflasi atau kenaikan harga barang di luar negeri sehingga barang-barang impor mengalami kenaikan harga. Lalu yang keenam adalah inflasi dalam negeri atau domestic inflation, yaitu meningkatnya pengeluaran pemerintah atau defisit anggaran seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Lalu kita masuk ke cara menghitung inflasi. Nah, rumus menghitung laju inflasi itu yaitu yang pertama, kita mencari dulu indeks harga periode yang dihitung. Jadi, indeks harga ke T misalnya, dikurangi indeks harga periode sebelumnya, atau indeks harga T-1 per indeks harga periode sebelumnya atau indeks harga T-1. Jadi bisa dilambangkan seperti ini. Indeks harga untuk mengukur laju inflasi kita bisa menggunakan rumus indeks harga T dikurangi indeks harga T-1 per indeks harga T-1 dikali 100%. Itu adalah rumus untuk mencari mengukur laju inflasi. Nah, ini ada contohnya. Indeks harga pada bulan Juli 2015 sebesar 110 dan indeks harga pada bulan Agustus 2015 sebesar 112. Maka laju inflasi pada bulan Agustus 2015 dapat dihitung sebagai berikut. Nah, ini kan menggunakan mencari laju inflasi per bulan ya, jadi bukan per tahun. Jadi kita menggunakan rumus ini. Indeks harga periode yang dihitung itu kan kita harus menghitung laju inflasi pada Agustus 2015. Jadi indeks harganya yang dipakai adalah indeks harga pada bulan Agustus 2015 lepas 112 dikurangi indeks harga periode sebelumnya. Indeks harga periode sebelumnya adalah 110. Jadi 112 dikurangi 110 per indeks harga periode sebelumnya 110 dikali 100% sama dengan 1,82%. Nah, ini ada contoh soal. Misalnya harga premium tahun 2017 itu sebesar 6.000 dan pada tahun 2018 itu 6.200. Berapakah tingkat inflasinya? Bisa dikerjakan sendiri ya. Ini ada contoh soal yang kedua. Pada tahun 2019 diasumsikan konsumen hanya mengkonsumsi 3 komoditi, yaitu makanan 20%, pemukiman 50%, kesehatan 30%. Nah, pada tahun 2020 itu kan harga naik. Jadi makanan naik 2%, pemukiman naik 6%, kesehatan naik 10%. Nah, itu berapa tingkat inflasi pada tahun 2020? Nah, ini adalah inflasi, data inflasi pada saat ini ya, pemulihan perekonomian akibat pandemi. Ini pada bulan Juli 2021. Ini inflasi di Indonesia itu tercatat rendah.
Tapi ini tingkat inflasinya cenderung naik dari bulan Juni 2021 ke Juli 2021. Ini naik dari 1,33% ke 1,52%. Nah, selanjutnya adalah dampak inflasi. Apa saja sih dampak yang ditimbulkan oleh inflasi? Yang pertama adalah dampak inflasi terhadap pendapatan. Nah, inflasi lunak itu dapat mendorong perkembangan ekonomi. Jadi inflasi itu tidak semata-mata hanya menimbulkan kekacauan ekonomi. Tidak. Jadi inflasi itu dibutuhkan, tetap dibutuhkan oleh suatu perekonomian karena dengan adanya inflasi sebuah negara itu akan perekonomian itu akan berkembang. Jadi inflasi itu dapat mendorong perekonomian perkembangan perekonomian. Nah, tapi dalam tanda kutip itu inflasinya bukan yang tinggi, jadi yang masih inflasi lunak. Nah, inflasi ini mendorong pengusaha untuk memperluas produksinya, sehingga kesempatan kerja akan meningkat dan pendapatan masyarakat akan meningkat. Jadi inflasi itu kan kalau misalnya ada inflasi lunak nih, jadi kan harga-harga barang dan jasa itu mengalami peningkatan sedikit demi sedikit. Nah, pengusaha itu kan akan memperluas produksinya karena kan harganya lagi naik. Jadi pengusaha itu memperluas produksi. Sehingga kalau misalnya memperluas produksi itu kan membutuhkan banyak tenaga kerja sehingga kesempatan kerja itu akan meningkat dan pendapatan masyarakat akan meningkat karena adanya beberapa tenaga kerja yang terserap di dalam lapangan kerja tersebut. Lalu inflasi itu juga merugikan bagi masyarakat yang berpenghasilan tetap. Kenapa? Karena penghasilan tetap jika ditukarkan dengan barang dan jasa yang harganya semakin tinggi hanya akan mendapatkan sedikit barang dan jasa. Nah, misalnya seorang guru itu kan penghasilannya tetap karena PNS itu kan. Jadi penghasilannya tetap. Nah, kalau misalnya terjadi inflasi dan pendapatan dari seorang guru tadi tetap, maka gimana? Kalau inflasi kan harga-harga barang naik. Nah, sedangkan gaji dari guru tadi tetap, berarti kan dia harus sang guru tersebut hanya bisa mendapatkan beberapa barang, sedikit barang saja, lebih sedikit dari saat inflasi itu masih dalam keadaan semula. Nah, sehingga akan merugikan inflasi ini akan merugikan bagi masyarakat yang berpenghasilan tetap. Nah, selanjutnya adalah dampak inflasi terhadap ekspor. Nah, saat inflasi, daya saing untuk barang ekspor itu berkurang karena harga barang ekspor yang semakin mahal. Jadi karena misalnya di dalam suatu negara itu kan sedang mengalami inflasi ya. Nah, itu kan kalau misalnya dia memproduksi suatu barang dan itu diekspor, itu kan daya saing terjualnya barang ekspor itu berkurang karena harga barang tersebut mahal karena adanya inflasi tadi. Sehingga penjualan ekspor berkurang dan devisa yang diperoleh juga akan semakin kecil. Nah, yang ketiga adalah dampak inflasi terhadap minat orang untuk menabung. Saat inflasi, pendapatan real penabung berkurang karena jumlah bunga yang diterima pada kenyataannya berkurang karena laju inflasi. Jadi, kalau misalnya terjadi inflasi nih, misalnya seseorang itu menabung ini dengan menabung dengan suku bunga 10%. Nah, kalau misalnya 10%, terus ternyata ada kenaikan tingkat inflasi sebesar 7%, berarti kan orang tersebut hanya akan mendapatkan penghasilan bunga sebesar 3% saja. Jadi ini sangat merugikan kalau misalnya terjadi inflasi dan orang itu menabung. Sehingga minat orang untuk menabung itu berkurang. Nah, karena masyarakat itu lebih tidak suka menabung saat inflasi, itu masyarakat akan beralih ke hal lain, yaitu menyimpan barang yang harganya saat inflasi itu lebih mahal daripada uang, contohnya emas tadi.
dan diramalkan akan terus mengalami kenaikan harganya. Lalu yang keempat adalah dampak inflasi terhadap kalkulasi harga pokok. Nah, keadaan inflasi ini menyebabkan perhitungan untuk menetapkan harga pokok dapat terlalu kecil atau bahkan terlalu besar. Jadi tidak teratur. Jadi bisa terlalu kecil atau terlalu besar. Nah, akibatnya penetapan harga pokok dan harga jual ini sering tidak tepat. Jadi itu nanti akan merugikan produsen. Lalu dampak selanjutnya adalah pertumbuhan ekonomi akan terhambat karena berkurangnya investasi dan berkurangnya minat menabung. Jadi karena kurang investasi lalu juga kurang minat menabung, itu nanti pertumbuhan ekonomi akan terhambat. Lalu kebijakan menekan inflasi akan menimbulkan pengangguran. Nah, jika terjadi kebijakan untuk mengurangi inflasi, maka akan terjadi pengangguran karena pemerintah berusaha untuk menekan harga. Jadi kalau misalnya harganya ditekan, itu ada kebijakan untuk menekan harga, pemerintah itu membuat peraturan atau kebijakan untuk menekan suatu harga barang, maka para produsen itu kan akan mengurangi tenaga kerja karena untuk mengurangi biaya produksi, karena harganya tadi harus murah, Pak. Jadi karena itu, karena mengurangi biaya produksi, produsen itu mengurangi tenaga kerja atau perusahaan itu mengurangi tenaga kerja sehingga akan terjadi pengangguran. Nah, dengan adanya inflasi itu nilai mata uang akan turun. Nilai mata uang itu turun karena adanya kenaikan harga barang. Lalu cara mengatasi inflasi. Nah, ada beberapa kebijakan. Yang pertama ada kebijakan moneter, lalu juga nanti ada kebijakan fiskal, dan nanti ada kebijakan non-moneter maupun non-fiskal. Nah, yang pertama kebijakan moneter itu, jadi kebijakan moneter itu dilakukan oleh bank sentral. Pertama ada cadangan kas atau kas rasio. Bank sentral mengurangi jumlah uang yang beredar dengan menetapkan persediaan kas bank-bank umum. Nah, cadangan kas tersebut yang meningkat mengakibatkan uang yang dapat diedarkan bank umum sedikit, sehingga JOB menurun, inflasi dapat ditekan. Jadi gini, bank sentral itu memiliki kewenangan untuk menetapkan persediaan kas bagi bank-bank umum. Jadi di bank-bank umum itu kasnya itu tidak boleh diedarkan, tidak boleh dipinjamkan ke masyarakat semuanya. Jadi harus ada cadangan kasnya atau bisa disebut juga sebagai giro wajib minimum. Jadi harus ada cadangan kas di dalam bank umum, jangan sampai habis. Nah, kalau misalnya adanya inflasi, si bank sentral ini bisa menetapkan tingkat cadangan kasnya. Jadi bisa meningkatkan tingkat cadangan kasnya, sehingga kalau misalnya cadangan kasnya itu meningkat, berarti kan uang yang ada di bank itu kan banyak kan, cadangan kasnya yang ada di bank itu kan banyak, berarti kan uang yang beredar di masyarakat itu lebih sedikit, sehingga itu juga bisa dikatakan begini. Jadi karena cadangan kasnya itu meningkat, maka kan yang jumlah uang yang diedarkan pada masyarakat atau dipinjamkan pada masyarakat itu menurun. Jadi jumlah uang yang beredar pada masyarakat itu akan rendah dan inflasi dapat ditekan. Nah, kebijakan yang kedua adalah kebijakan diskonto. Bank sentral menerapkan kebijakan diskonto dengan meningkatkan tingkat suku bunga bank. Tujuannya untuk mendorong masyarakat untuk menabung dan mengurangi tingkat pinjaman di bank sehingga JOB turun. Jadi kalau misalnya kita menabung kadang mikir keuntungannya berapa ya. Nah, keuntungannya itu kan dari bunga bank tadi. Kalau misalnya bunga banknya besar, maka orang-orang itu cenderung ingin menabung karena bunganya besar. Bunga nanti kan untung jadinya kalau misalnya bunganya besar. Nah, di sisi lain kalau misalnya bunganya besar, itu masyarakat enggan untuk meminjam karena nanti kan kalau misalnya bunganya besar,
ya rugi kalau misalnya meminjam berapa, nanti bunganya besar, itu kan nanti harus kalau misalnya mau mengembalikan itu kan agak ini ya, susah ya kalau misalnya bunganya besar. Sehingga, dengan peningkatan suku bunga tadi, itu akan menurunkan jumlah uang yang beredar yang ada di masyarakat. Lalu kebijakan yang ketiga adalah operasi pasar terbuka atau open market policy. Nah, bank sentral itu dapat menjual surat-surat berharga atau SBN atau mungkin surat utang negara. Nah, semakin banyak SBN yang terjual, maka CUP di masyarakat akan berkurang, tingkat inflasi akan berkurang. Jadi, pemerintah bukan pemerintah, bank sentral itu menjual surat-surat berharga negara kepada masyarakat. Jadi surat-surat berharganya itu dijual ke masyarakat banyak. Nah, karena masyarakat itu membeli surat-surat berharga dari bank surat-surat berharga dari bank sentral tadi, itu kan berarti mereka membayar ke bank sentral dong. Berarti kan bukan membayar ke bank sentral, jadi di ini, dengan membeli surat-surat berharga, berarti kan nanti uangnya akan masuk ke bank lagi. Jadi jumlah uang yang beredar di masyarakat itu akan menurun. Lalu ada kebijakan kredit selektif. Nah, kebijakan kredit selektif ini adalah mengatur bank umum untuk memberikan kredit dengan memperhatikan 5C, yaitu karakter, capability, collateral, capital, dan condition of economy. Nah, jadi karena adanya kebijakan kredit selektif ini, jadi masyarakat itu bank itu lebih selektif dalam meminjamkan uangnya kepada nasabah. Jadi karena hal tersebut, maka kan nasabah yang meminjam uang di bank itu kan mungkin nanti akan lebih sedikit. Jadi jumlah kreditnya itu kan akan turun sehingga CUB atau jumlah uang yang beredar di masyarakat itu juga akan turun. Nah, selanjutnya ada kebijakan fiskal. Kalau misalnya tadi kebijakan moneter dilakukan oleh bank sentral, kalau misalnya kebijakan fiskal ini dilakukan oleh pemerintah. Yang pertama adalah menghemat pengeluaran pemerintah. Kalau misalnya pemerintah mengurangi pengeluaran, maka permintaan barang dan jasa akan turun. Seperti yang saya katakan tadi, kalau misalnya pemerintah itu kan kalau misalnya berbelanja atau mengeluarkan anggaran, itu kan biasanya untuk membangun infrastruktur dan lain-lain. Nah, bahan-bahan dari infrastruktur itu kan tadi dibeli dari masyarakat. Jadi, dengan mengurangi pengeluaran tersebut, maka permintaan barang dan jasa itu akan menurun, sehingga harga juga akan menurun. Lalu menaikkan tarif pajak. Kalau misalnya tarif pajaknya naik, itu kan daya beli masyarakat itu kan akan menurun, konsumsi turun, sehingga permintaan barang dan jasa turun. Kalau misalnya permintaan barang dan jasa turun, maka harga juga akan turun. Nah, tadi sudah ada kebijakan moneter, ada kebijakan fiskal. Sekarang adalah kebijakan non-moneter maupun fiskal. Yaitu yang pertama dengan meningkatkan produksi dan menambah jumlah barang di pasar. Pemerintah mengeluarkan peraturan yang dapat mendorong produsen untuk meningkatkan produksi. Misalnya dengan memberi premi atau subsidi apabila produsen mencapai target produksi tertentu. Jadi misalnya pemerintah itu mengiming-imingi suatu subsidi atau premi kepada produsen apabila mencapai target produksi tertentu. Sehingga kan produsen itu kan berlomba-lomba untuk meningkatkan produksi sehingga mencapai target biar mendapatkan subsidi atau premi dari pemerintah. Sehingga produksi dalam negeri itu akan meningkat dan jumlah barang di pasar itu meningkat. Sehingga kalau misalnya jumlah barang di pasar itu meningkat, kan akan menurunkan harga. Karena penawarannya besar dan permintaannya tetap, itu kan akan menurunkan harga barang-barang. Nah, yang kedua itu pemerintah bisa melonggarkan kebijakan impor, misalnya dengan menurunkan biaya masuk. Jadi, misalnya di Indonesia itu beras sedang mahal-mahalnya. Nah, kalau misalnya pemerintah itu melonggarkan kebijakan impor, jadi kayak kebijakan impornya itu lebih mudah, itu kan nanti aliran barang-barang impor itu kan gampang masuknya.
Jadi misalnya ada beras yang lebih murah dari luar negeri, itu kan bisa gampang masuknya. Nah, karena longgarnya kebijakan impor ini nanti penawaran akan suatu barang di dalam negeri itu akan meningkat. Jadi misalnya tadi kan beras beras di dalam negeri itu kan mahal-mahal. Nah, dengan adanya beras impor yang lebih murah itu kan nanti kan penawarannya itu kan lebih banyak. Jadi ada beras yang dari dalam negeri, ada yang beras impor. Nah, itu kan nanti penawarannya akan banyak sehingga dengan penawaran yang banyak dan permintaan yang tetap itu nanti akan menurunkan harga-harga beras tadi sehingga inflasi dapat ditekan. Lalu yang terakhir adalah menetapkan harga maksimum. Nah, penetapan harga maksimum ini akan mengendalikan harga yang ada di pasar sehingga inflasi dapat dikendalikan. Tetapi penetapan tersebut harus realistis agar tidak terjadi pasar gelap atau black market. Jadi pemerintah itu bisa menetapkan harga maksimum suatu barang. Jadi misalnya harga bawang merah itu pemerintah itu mengatur harga maksimumnya misal sekilo 40.000, nggak boleh lebih dari itu. Nah, pemerintah itu tidak boleh menetapkan harga maksimum yang sangat tidak realistis. Misalnya maksimal sekilo bawang merah itu 10.000, itu kan tidak realistis ya. Nah, kalau misalnya tidak realistis itu akan terjadi pasar gelap atau black market. Jadi bagaimana caranya si konsumen itu mendapatkan barang bukan produsen itu menjual harga barang-barangnya itu lebih biar mendapatkan harga ini mendapatkan laba yang besar. Dia kayak mungkin apa ya, mungkin si siapa namanya produsen itu menimbun barang karena kan tadi kan terlalu murah kan kalau misalnya ditetapkan harga maksimum yang tidak realistis. Itu akan menimbun barang, nanti kalau misalnya sudah mengalami kelangkaan itu baru dijual semahal-mahalnya. Itu tidak boleh seperti itu. Jadi pemerintah itu harus menetapkan harga maksimum yang realistis. Nah, sekian pembelajaran inflasi pada hari ini. Tadi ada 2 contoh soal bisa dikerjakan ya sendiri nanti di pertemuan di Google Meet nanti kita akan mendiskusikan hitungan inflasi tadi dan mendiskusikan mengenai suatu permasalahan mengenai inflasi yang ada di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.